Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fariz Azhari SEMPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Siti Latifah selaku moderator pada presentasi ini sekaligus pemateri, dan pemateri-pemateri lainnya ialah Ika Putri dan Dea Amalia. Kami mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai perkembangan kognitif. Pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Ika Putri. Pada Ika Putri saya persilahkan. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan Kolpin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hun menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan menurut Garner merupakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Di dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa manusia pada saat tidak mengetahui apapun, tetapi Allah membekalinya dengan kemampuan penginderaan dan hati untuk mendapatkan pengetahuan. Penjelasan ini dapat ditemui dalam Al-Quran Surat An-Nahl, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Beberapa ahli psikolog juga berpendapat bahwa perkembangan kemampuan berpikir manusia tumbuh bersama dengan pertambahan usia manusia. Sebagian ahli psikologi lainnya berpandangan bahwa perkembangan berpikir manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana manusia hidup. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan tahapan-tahapan berpikir. Saya Siti Latifah. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori perkembangan kognitif. Saya akan menjelaskan dua teori perkembangan kognitif. Yang pertama, pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah pakar psikologi asal Swiss yang hidup pada tahun 1896 sampai 1980. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabotan, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti dirinya, orang tua, dan teman. Anak-anak juga mempelajari cara mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk memperkirakan tentang objek dan peristiwa tersebut. Tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget. Teori Piaget berfokus pada anak-anak, mulai dari lahir hingga remaja, dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor usia 18 sampai 24 bulan. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada atau dia lihat kini tidak terlihat atau hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret
ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objek atau fungsi semiotik atau tanda dan terlibat dalam permainan simbolik. Ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi atau jumlah, luas, volume, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. 4. Tahapan operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Yang kedua, pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Jerome Brunner merupakan seorang ahli psikologi dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Jerome Brunner memiliki pandangan perkembangan kognitif manusia dan bagaimana manusia itu belajar atau manusia dapat memperoleh pengetahuan. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Brunner, yang pertama, tahap enaktif, umur 0-2 tahun. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motoriknya, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Yang kedua, tahap ikonik, umur 2-4 tahun. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampilan dan perbandingan atau komparasi. Yang ketiga, tahap simbolik. Umur 5-7 tahun. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak-anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sistem simbol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Menurut pandangan Vygotsky, perkembangan kognitif menekankan pada pengaruh budaya. Vygotsky berpendapat fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antara interpsikologi melalui interaksi sosial dan intrapsikologi dalam benaknya. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal (JPD). Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal JPD, yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Yang kedua, konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Yang terakhir, bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, pandangan Chomsky tentang perkembangan kognitif. Beberapa ahli psikologi memasukkan perkembangan bahasa ke dalam perkembangan kognitif, sebab aktivitas berpikir melibatkan bahasa. Berpikir merupakan percakapan dalam hati.
Bahasa merupakan alat untuk berpikir, dan bahasa mengekspresikan hasil pemikiran. Berpikir dan beberapa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Kemampuan berpikir seseorang menentukan kemampuan berbahasanya. Sebaliknya, kemampuan berbahasa seseorang merupakan cerminan kemampuan berpikirnya. Perkembangan bahasa merupakan proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucap-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Chomsky dalam memenuhi karakteristik perkembangan bahasa manusia membaginya ke dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap kalimat dua kata 1-8 sampai 2 tahun. Anak menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat dua kata. Yang kedua, tahap perkembangan tata bahasa 2 sampai 5 tahun. Anak mulai mengembangkan sejumlah sarana tata bahasa. Panjang kalimat bertambah, ucapannya semakin kompleks, dan mulai menggunakan kata jamak atau tugas. Yang terakhir, tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa 5-10 tahun. Anak mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit, melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan kompleksasi relativi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman. Dan apabila ada tutur kata saya dan teman-teman saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.